Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 27 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 13 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitur Rahim. Baitur Rahim, Duren Sawit, Jakarta Timur, betul ya? Salawat dan salam dalam sebuah kajian Islam dengan tema As-sira'u ma'asyahawat, melawan hawa nafsu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Tema kita adalah As-sira' ma'a asyahawat, melawan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ada perbedaannya dengan syahwat. Allah di dalam Al-Quran membedakan antara hawa nafsu dengan syahwat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran surat Sad ayat 26. Hawa nafsu lebih condong kepada keinginan jiwa kepada sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu lebih condong kepada keinginan jiwa yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, misalkan
hawa nafsu ingin melakukan maksiat atau menyukai pujian, suka ketenaran dan popularitas, atau mengikuti pemikiran yang sesat, menyimpang, atau mengikuti syubhat, atau membela pendapat yang salah meskipun itu benar dan meskipun itu salah. Ini adalah berkaitan dengan hawa nafsu. Adapun syahwat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah." Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada syahwat berupa wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak. Maka syahwat adalah keinginan yang berkaitan dengan tubuh manusia, seperti syahwat makan, syahwat minum, syahwat biologis bergaul, syahwat harta, syahwat terhadap pakaian, syahwat perhiasan, dan syahwat terhadap kenyamanan dunia. Kalau boleh dibilang, hawa nafsu lebih luas daripada syahwat. Hawa nafsu lebih luas daripada syahwat. Dan terkadang hawa nafsu dan syahwat, dia jika disebutkan salah satunya mencakup keduanya. Jika disebutkan keduanya berbeda maknanya. Seperti kata Islam dan iman. Jika disebutkan Islam dan iman, maka makna Islam adalah rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, membayar zakat, berhaji ke Baitullah. Dan iman adalah rukun iman, amalan dan keyakinan qalbu, seperti beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Tapi kalau disebutkan kata Islam saja secara sendirian, maka mencakup 2 poin tadi, rukun Islam dan rukun iman. Karena rukun Islam seseorang tidak akan diterima amalannya sampai dia beriman. Nah, begitu juga hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu dan syahwat, jika disebutkan hawa nafsu saja, dia juga mencakup syahwat. Jika disebutkan syahwat saja, dia juga mencakup hawa nafsu. Kalau disebutkan secara bersamaan, maknanya beda. Hawa nafsu lebih condong kepada hal-hal yang berkaitan dengan menyelisihi syariat Allah. Keinginan yang menyelisih syariat Allah, hawa nafsu. Sedangkan syahwat berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan oleh jiwa, tubuh manusia. Bisa dipahami ya? Nah Ustaz, lalu tema kita ini kemana larinya nanti? Larinya adalah saya ingin lebih condong kepada, meskipun di sini ada ibu-ibu, ya, maka saya lebih condong kepada as-sira' ma'asyahawat, yaitu melawan hawa nafsu yang maksudnya adalah melawan syahwat
syahwat terhadap perempuan yang diharamkan. Kita akan lebih condong kepada situ. Ya. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab yang akan saya sebutkan. Jadi meskipun tema kita melawan hawa nafsu yang saya maksud adalah hawa nafsu terhadap syahwat yang diharamkan terhadap perempuan. Syahwat yang diharamkan terhadap perempuan. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membahas tema ini? Tema ini kita bahas karena syahwat terhadap perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Jadi kalau perempuan mendengar kajian ini, tujuannya agar jangan sampai nanti ibu-ibu, saudari-saudari muslimah menjadi salah satu godaan berbahaya dan paling berbahaya bagi laki-laki. Adapun faedahnya bagi laki-laki, jangan sampai para lelaki terperosok ke dalam syahwat perempuan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah. Fitnah di sini adalah godaan. Bisa diartikan juga hal yang menghancurkan. Fitnah itu maknanya banyak dalam bahasa Arab. Kata satu bermakna banyak. Salah satunya fitnah godaan. Fitnah adalah sesuatu yang menghantarkan kepada kehancuran. Yang paling berbahaya atas laki-laki dari perempuan. Makna dari hadis ini adalah bahwa perempuan dan syahwat kepada perempuan godaan paling berbahaya bagi laki-laki, siapapun laki-lakinya. Ya, siapapun laki-lakinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama tentang bahayanya syahwat terhadap perempuan, tentunya syahwat yang diharamkan. Bahkan para ulama mengatakan, walau lam yakun fit tahdhiri minha illa hadzal hadits lakafa. Kalau seandainya tidak ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya syahwat yang haram terhadap perempuan, maka niscaya hadis tersebut sudah sangat mencukupi sebagai peringatan keras bagi laki-laki agar jangan tergoda dengan syahwat perempuan dengan syahwat yang haram. Nah, kemudian juga sebab yang kedua, mengapa kita mengangkat tema ini melawan syahwat terhadap perempuan? Karena syahwat terhadap perempuan adalah godaan paling pertama yang menghancurkan Bani Israel. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu sangat manis merekah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian pemimpin di dalamnya. Fayanzuru kaifa ta'malu, Allah akan lihat bagaimana kalian berbuat di dalamnya. Fattaqud dunya, takutlah terhadap godaan dunia yang tadi sangat manis, sangat menggiurkan.
wattaqun nisa, dan takutlah kalian atau berhati-hatilah kalian terhadap godaan syahwat terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya godaan pertama di tengah Bani Israel, kenapa mereka akhirnya binasa, adalah tentang perempuan. Hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran. Yang pertama, berdasarkan hadis inilah mengapa kita mengangkat tema melawan syahwat terhadap perempuan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, hadis ini godaan paling berbahaya dari godaan-godaan yang ada di dunia adalah perempuan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, hati-hatilah terhadap godaan dunia dan hati-hatilah terhadap godaan perempuan. Padahal perempuan bagian dari dunia. Kenapa disendirikan perempuan? Ini para ulama usul fikih kadang mengatakan begini, dzikrul khas ba'dal 'am yadullu 'alal ikhtisas. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum, perempuan adalah bagian khusus dari yang umum dari godaan dunia, adalah menunjukkan kepada kekhususan. Tersendiri, istimewa godaannya. Jangan pernah main-main dengan godaan perempuan, karena dia adalah godaan paling istimewa yang sangat membahayakan terhadap laki-laki dari godaan-godaan dunia. Ya, dari godaan-godaan dunia. Sebab pelajaran yang ketiga, contoh bahwa godaan wanita adalah godaan paling berbahaya. Bani Israel hancur binasa sebab pertamanya adalah godaan wanita. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, godaan perempuan adalah godaan yang paling berbahaya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Yang artinya, sesungguhnya wanita dilihat dari depan, mohon maaf ya ibu-ibu, dilihat dari depan dalam bentuk setan, dilihat dari belakang dalam bentuk setan. Hadis riwayat sahih menurut Imam Ahmad, Imam Muslim. Baik. Kita berarti perlu penjelasan para ulama rahimahumullah taala. Di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah berkata, qala al-ulama, para ulama berkata, ma'nahu al-isyaratu ila al-hawa wad-du'ai ila al-fitnati biha. Maknanya adalah sesungguhnya perempuan dilihat dari depan dalam gambaran setan, dilihat dari belakang dalam gambaran setan. Maknanya adalah isyarat bahwa hawa nafsu dan ajakan untuk tergoda dengannya, sebagaimana setan menggoda manusia. Bukan berarti perempuan setan, tetapi isyarat bahwa laki-laki tergoda dengannya, hawa nafsu terhadapnya. Kenapa? Lima ja'alahu Allah Ta'ala fi nufusir rijal minal mail ilan nisa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di dalam diri para lelaki
kecondongan kepada perempuan, waliltidadu binadharihinna wa ma yata'allaqu bihinna, dan merasa lezat dengan perempuan tersebut dan apa saja yang berkaitan dengan perempuan. Fahiya syabihatun bisyaitan fi du'aihi ila syarr wa biwas. Baik. Fahiya syabihatun bisyaitan, maka dia serupa dengan syaitan. Dalam perkara apa serupanya? Dalam perkara mengajak kepada keburukan. Wa biwaswasatihi wa tazyinihi lah. Dan serupa dengan syaitan dalam perkara memberikan was-was dan juga memperindah keburukan. Hampir sama seperti itu dengan syaitan. Paham ya para ikhwan? Saya jadi kepikiran tadi ketika menjelaskan ini. Setan saja normal. Apa maksud saya? Setan saja tahu yang normal. Laki-laki suka perempuan. Lah ini ada kaum yang suka sesama jenis. Itu berarti ngalah-ngalahin setan. Enggak normalnya. Paham maksud saya? Setan saja normal bahwa ini laki-laki akan tergoda dengan perempuan. Lah ada yang suka sesama jenis berarti lebih parah daripada kenormalannya. Artinya tidak normal gitu. Paham ya para ikhwan? Jadi ketika kita baca hadis tadi, sesungguhnya perempuan dari depan dalam gambaran setan, dari belakang dalam gambaran setan, maknanya adalah isyarat untuk hawa nafsu dan ajakan kepada godaan perempuan. Maka perempuan hampir sama atau sama dengan syaitan dalam perkara ajakannya untuk berbuat buruk, dan dalam perkara bisikannya dan memperindah keburukannya sebagaimana syaitan melakukan demikian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang ketiga. Hadis yang menunjukkan bahayanya syahwat yang haram terhadap perempuan yang tidak halal. Karena kenapa saya selalu barengi dengan kata yang haram dan tidak halal? Karena syahwat kepada perempuan ada yang halal dengan pernikahan suami istri yang sah. Baik. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan sangat gigih mengganggu manusia. Apabila dia putus asa saat mengganggu manusia, maka dia tidak akan pernah putus asa mengganggu manusia melalui jalur syahwat terhadap perempuan. Dia mungkin putus asa mengganggu manusia melalui harta. Dia mungkin putus asa mengganggu manusia melalui tahta, jabatan. Tapi dia tidak akan pernah putus asa mengganggu manusia melalui godaan perempuan. Apa dalilnya akan hal ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam Al-Qur'an,
zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada syahwat. Syahwat paling pertama adalah perempuan. Surat Ali Imran ayat 14. Syahwat paling pertama adalah perempuan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, perhatikan perkataan-perkataan para ulama salaf. Bagaimana syaitan sangat menggunakan godaan perempuan di dalam penggodaannya terhadap manusia, di dalam bisikannya terhadap manusia agar berbuat keburukan. Berkata Imam Tabi'in Sa'id ibn al-Musayyab, berarti beliau seorang tabi'i dan belajar kepada sahabat Nabi. Beliau berkata, "Ma ya'isha syaitan min syai' illa atahu min qibalin nisa." Yang artinya, tidak pernah syaitan putus asa dari sesuatu kecuali dia akan datang menggoda manusia dari syahwat perempuan. Ini disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa, tercelaknya hawa nafsu. Ya. Syaitan putus asa mungkin mengganggu manusia melalui harta, melalui tahta, melalui popularitas. Capek juga kan mencari popularitas dengan hal-hal yang tidak, hal-hal yang menjijikkan, mandi lumpur supaya popularitas, capek juga. Tapi syaitan tidak akan pernah capek ganggu manusia melalui syahwat perempuan. Ini disebutkan dalam kitab Dhammul Hawa. Berkata Abu Saleh Zakwan bin Samman, seorang tabi'i juga, muridnya Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Balaghani anna aktsara dzunubi ahli an-nar fin nisa." Sampai kepadaku riwayat-riwayat yang sahih bahwa kebanyakan dosa-dosa penghuni neraka adalah syahwat kepada perempuan. Jadi orang-orang masuk ke dalam neraka sebabnya adalah syahwat kepada perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa itu Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Nabi, penulis wahyu, pembawa siwaknya Rasulullah, pembawa bantalnya Rasulullah, berarti orang yang sangat dekat, sekretaris pribadinya Rasulullah SAW. Sampai-sampai Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ra'aitu Ibnu Mas'ud illa min ahli." Aku tidak mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud kecuali termasuk ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena saking dekatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering masuk keluar rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pembatas. Beliau berkata sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya an-nisa habailus syaitan. Perempuan adalah tali kailnya setan. Tali kailnya syaitan itu adalah perempuan, yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda manusia itu adalah perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab mengapa kita angkat tema ini, bahwa syaitan sangat menggunakan godaan perempuan untuk membinasakan manusia. Baik. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berkaitan dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabarani, Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala. Al-mar'atu 'aurah
Wanita itu adalah aurat. Apa sih arti aurat? Aurat. Sesuatu yang dimalui kalau terlihat. Itu aurat. Perempuan itu adalah aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Jika keluar, maka syaitan akan mengistishrafnya. Saya tidak terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti saya akan sebutkan penafsirannya. Jika keluar rumah, syaitan akan dia melihat, meletakkan tangannya di atas dahinya, kemudian menjadikan fokus penglihatannya hanya kepada perempuan tersebut. Ternyata inilah rahasia kenapa Rasulullah SAW mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah perempuan adalah lebih baik bagi perempuan. Ternyata inilah rahasia kenapa Allah berfirman waqarna fi buyutikunna. Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Karena kapan perempuan keluar, dia menjadi pusat perhatian. Di zaman kita ini, yang keluar bukan hanya di dunia nyata, di dunia media sosial. Berapa banyak laki-laki yang menengadahkan pandangannya dan melihatnya. Ya. Maka hati-hati para perempuan. Jangan sampai Anda sebagai penyebab seorang lelaki bermaksiat. Dan saya sering katakan ini, mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan, dan saya tidak punya kepentingan dendam dengan artis laki-laki, artisah perempuan, publik figur yang katanya sudah berhijrah. Kenapa saya condong kepada mereka? Karena mereka ini panutan. Kalau kita didik mereka, maka panutannya akan, maka pendukungnya, pengikutnya akan mengikuti mereka. Wahai para publik figur perempuan yang katanya sudah berhijrah, asalnya tidak berjilbab menjadi berjilbab, asalnya tidak menutup aurat sekarang menutup aurat, maka sempurnakan takwamu, hijrahmu, jilbabmu dengan cara tidak lagi tampil di media sosial. Berapa banyak laki-laki yang sudah menikah ataupun belum menikah tersepona dengan fotomu, walaupun jilbabmu lebar, jubahmu panjang. Yang lebih parah laki-laki yang sudah menikah. Iya, wah salah pilih ternyata. Ada bidadari di dunia ternyata. Ya, maka saya katakan sempurnakan takwamu, jilbabmu, hijrahmu dengan cara tidak tampil sama sekali di media sosial. Karena Allah melarang untuk perempuan menampilkan hiasannya. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah para perempuan memperlihatkan hiasannya. Sekarang kan ada yang bercadar, ingin tampil juga. Bahkan sambil lari lagi. Haram hukumnya. Hiasan perempuan ada dua, tubuhnya dan apa yang dipakai pada tubuhnya. Tubuhnya, wajahnya yang cantik, tutupi. Rambutnya yang indah, tutupi. Bentuk tubuhnya yang gemuk, yang elok, tutupi. Kulitnya yang mulus, tutupi. Itu hiasan yang pertama. Hiasan yang kedua yang dipakai pada tubuhnya, make up-nya, tutupi. Perhiasannya, emas peraknya, tutupi.
Bahkan cadarnya yang pakai Swarovski tutupi. Nah, ini kejadian sama saya. Waktu itu di Mekah lagi, saya naik mobil taksi gitu, mau kemana. Kemudian ada orang datang, mantan artis tadi, masuk nongol ke dalam jendela. Ustadz, saya mau nanya. Sebentar ibu keluar dulu, baru nanya dari depan luar. Cadarnya penuh dengan beling-beling. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahum. Jangan perempuan memperlihatkan hiasan mereka. Semakin tertutup, semakin istimewa perempuan. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang bidadari-bidadari di dalam surga. Hurun maqsuratun fil khiyam. Perempuan-perempuan yang tertutup, tidak pernah terlihat di dalam tenda-tendanya, rumah-rumahnya. Challenge tuh, anak perempuan kita dididik dari mulai kecil, jangan pernah nampak, terutama kalau sudah balik atau sudah memayyiz, umur 7 ke atas, apalagi sudah balik, jangan pernah nampak wajahnya dimanapun oleh laki-laki yang bukan mahram. Kalau di searching tidak akan pernah dapat. Wah, itu orang tua hebat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab selanjutnya, mengapa kita bahas tema ini adalah karena manusia lelaki sangat lemah di hadapan godaan perempuan. Manusia lelaki sangat lemah di hadapan perempuan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifan, yang artinya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 28. Disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa tadi, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in yang disebut-sebut sebagai Imamul Muhadditsin, imamnya para ahli hadis. Beliau berkata terhadap ayat ini, perhatikan perkataan beliau. Kata beliau, al-mar'atu tamurru bir-rajul fala yamliku nafsahu 'anil nadhari ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu syai'in adhafu min hadha. Yang artinya, seorang perempuan berjalan di hadapan laki-laki. Laki-laki ini tidak sanggup untuk menahan syahwatnya. Maka akhirnya dia melihat kepada perempuan tersebut. Padahal dia tidak bisa mengambil manfaat kecuali hanya sekedar melihat. Wah. Tadi, wah. Sampai begini, sampai mentok tiang listrik. Hanya sekedar melihat. Itulah makna dari manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan ini menunjukkan bahwasanya jangan pernah ada laki-laki, terutama yang ada di hadapan saya, ngaku-ngaku sok kuat. Saya kuat kok Ustaz. Saya cuma sekedar mengingatkan sholat duha. Sudah belum? Assalamualaikum ukhti, mohon maaf. Ini WA tidak usah dijawab. Hanya sekedar mengingatkan sholat duha. Jangan lupa makan siang. Loh, katanya mau sholat duha. Apalagi ya para perempuan, saya nasihatkan, Ustadz manusia.
Jangan sampai terlalu berlebihan. Assalamualaikum Ustazi. Aduh, jangan. Manusia lemah. Ya. Tidak ada yang kuat kecuali Nabi Yusuf. Coba perhatikan sekarang keadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah seorang pemuda, tentunya bersyahwat yang tinggi. Beliau seorang budak, yang mana budak bisa diperintah oleh tuannya. Beliau seorang yang mendapatkan kebaikan dari tuannya dengan kebaikan yang banyak, dipelihara oleh tuannya. Beliau seorang musafir, bukan penduduk Mesir. Ada yang mengatakan beliau dari Irak. Beliau seorang yang, nah ini juga menjadi perhatian bagi ibu-ibu. Kalau suami sering safar, hati-hati. Karena safar madhinnah bermaksiat. Safar kecondongan bermaksiat. Karena nggak ada Pak RT yang kenal di situ. Ya. Itu 4 sudah. Yang kelima, kita lihat dari perempuannya. Perempuannya yang ngajak untuk berzina. Yang keenam, perempuannya adalah istri gubernur Mesir Al-Aziz. Tentunya cantik. Wanita-wanita Mesir cantik. Kalau tidak percaya, pergi ke Mesir. Yang ketujuh, yang ngajak penguasa. Penguasa tidak ada yang menahannya. Tutup seluruh pintu dari luar. Tidak ada yang boleh dibuka kecuali dengan perintah. Yang kedelapan, perempuan tersebut sudah berdandan habis untuk menyambut Nabi Yusuf. Ya. Coba sekarang dengan segala macam godaan yang ada pada diri Nabi Yusuf. Ini kita ganti aktornya. Nabi Yusuf diganti dengan Ahmad Zainuddin. Antum kenapa ketawa? Sebegitu lemahkah iman saya? Para ikhwan yang dirahmati Allah. Nabi Yusuf mengatakan, "Ma'adallah, aku takut kepada Allah." Pokoknya jangan main-main. Urusan perempuan kita paling lemah, ya. Bahkan lihat perkataan siapa? Perhatikan, Tawus ibn Kaisan rahimahullah, seorang tabi'i. Ini disebutkan perkataannya. Dari tadi saya sengaja pelan-pelan untuk menyebutkan bahwasanya ini tafsiran bukan dari kantong sendiri. Ini tafsiran disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Silakan cek sendiri. Sebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tawus ibn Kaisan seorang tabi'i, beliau berkata terhadap lemahnya makna lemah. Kata Tawus ibn Kaisan rahimahullah, beliau seorang tabi'i, anaknya bercerita, "Kana idza nadhara ila nisa lam yasbir anhunna." Tawus ibn Kaisan kalau terlihat tertoleh kepada perempuan, tidak sanggup beliau menahan. Itu seorang tabi'i, Tawus bin Kaisan, ahli fikih, ahli hadis. Bagaimana kedudukannya, derajat orang-orang yang di bawahnya imannya. Kemudian lihat lagi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah juga, bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "La an tamtali'a min khariyya min rihi jifah ahabbu ilayya min an tamtaliyani min rihi imra'ah." Perhatikan ibu-ibu perkataan salafus saleh ini. Sungguh hidungku terisi dengan bau busuk bangkai, lebih aku sukai dibandingkan hidungku terisi dengan bau wangi seorang perempuan. Laki-laki itu cintanya pada hidungnya. Meskipun dia sedang menggandeng istrinya,
yang baru tadi pagi dia nikahi, kemudian dia gandeng pergi ke pasar, dia sedang cinta-cintanya kepada istrinya, lewat perempuan dengan bau wanginya, pasti akan tinggal nih istri yang baru ditinggal. Hubbun nisa, hubbur rijal fi unufihim. Cintanya laki-laki itu pada hidungnya, bau wanginya perempuan. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan sampai membuat seorang lelaki berdosa. Dan laki-laki hati-hati, istrinya, anak perempuannya, keluarga perempuannya, jangan sampai menjadi sumber godaan bagi laki-laki yang bukan mahram. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud yang saya katakan tadi. Abdullah bin Mas'ud, saya sering mengatakan, Pak, saya ingin sekali bermimpi bertemu Abdullah bin Mas'ud. Setelah bermimpi bertemu Rasulullah, para sahabat yang lain, salah satu yang ingin saya bermimpi bertemu dengan beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Ini orang luar biasa radhiyallahu anhu. 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis wahyu, pembawa siwak dan bantal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berani menantang, wallahi inni la a'lamukum bi kitabillah. Sungguh aku orang yang paling pintar di antara kalian tentang tafsir Al-Qur'an. Walau kuntu a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughul mataya la ataitu. Kalau aku mengetahui ada orang yang lebih pintar daripadaku tentang tafsir Al-Qur'an dan aku sanggup untuk menaiki onta menemuinya, aku akan datangi dia. Ini bukan sombong, tetapi menunjukkan kedudukan agar orang tahu kedudukan beliau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah, beliau berkata, la an uzahima ba'iran matliyan biqatiran ahabbu ilayya min an uzahima imra'ah. Sungguh aku berdesak-desakan dengan onta yang sedang dicat. Ada onta-onta yang akan disembelih, mereka dicat. Aku berdesak-desakan dengan onta. Lebih aku sukai dibandingkan berdesak-desakan dengan seorang perempuan. Perhatikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri, "Ma ba'atsallahu 'azza wa jalla nabiyyan illa wa qad takhawwafa 'alaihi fitnah minan nisa." Bukan hanya manusia biasa, tidak pernah Allah mengutus seorang nabi melainkan ditakutkan kepada nabi tersebut godaan perempuan. Bukan hanya manusia biasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i, dan waktu itu umur beliau adalah 84 tahun. 84 tahun, Pak. Kalau Bapak Ibu baca kitab Tanbihun Naim, Imam Ibnul Jauzi membagi umur manusia menjadi 6. 0 sampai 15 umur anak-anak, 15 sampai 35 umur masa muda, 35 sampai 50 masa matang, 50 sampai 60 masa tua, 60 sampai 80 super tua. Berarti ini umur super tua. Haram bahasa Arabnya. Haram pakai ha. Haram. Sa'id bin Musayyib waktu itu berumur 84 tahun, wa qad dhahabat ihda 'ainaihi wa huwa ya'shu bil ukhra. Salah satu matanya sudah buta, salah satu yang lain rabun. Dalam keadaan demikian beliau berkata, "Ma min syai' akhwafu 'indi minan nisa." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih aku takutkan dibandingkan godaan perempuan. Nah, bagaimana yang sehat-sehat matanya, yang bisa scroll setiap saat? Bahkan scroll perempuan yang haram untuk dilihat sudah menjadi habit. Sudah menjadi habit. Habit itu apa? Menancap dengan kolbu, tanpa sadar dia sudah. Kalau sendirian pasti keluar. Pasti scroll.
Itu habit namanya. Kalau sendirian, tanpa syahwat, tanpa setan, karena dia setannya. Paham para ikhwan? Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang terakhir, bahwa kenapa kita mengangkat tema ini, melawan syahwat kepada perempuan dengan syahwat yang diharamkan? Karena musuh-musuh Islam dari mulai zaman Nabi memakai godaan ini untuk menghancurkan umat Islam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 27. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Allah ingin kalian bertaubat dan memberi taubat kepada kalian. Dan mereka orang-orang yang mengikuti syahwat ingin kalian menyimpang dengannya. Jadi dari mulai dulu memang musuh-musuh Islam menggunakan godaan syahwat kepada perempuan untuk menghancurkan umat Islam. Coba sekarang Pak, orang ngomongin tentang, mohon maaf ya Pak bahasa saya, mungkin ada anak-anak di sini. Orang ngomongin tentang masturbasi gara-gara melihat hal yang diharamkan. Itu sudah alanan, sudah di media sosial, orang biasa saja, nggak malu-malu. Padahal itu perbuatan tercela. Ya, memang seperti itu dikondisikannya oleh musuh-musuh Islam. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kasusnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu trik orang munafik untuk memojokkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan istri-istrinya adalah Aisyah radhiyallahu anha dituduh apa? Berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ya. Coba antum bayangkan apa hubungannya jualan truk, mobil truk besar, di hadapannya ada perempuan. Apa hubungannya nih? Truk dengan iklan yang di depannya perempuan, apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Hanya sekedar merusak generasi perempuannya dan hanya sekedar merusak generasi laki-laki. Ini para ikhwah, itu tadi adalah sebab-sebab kenapa kita bahas tema ini. Itu baru pendahuluan. Kajiannya belum. Tema inti kajian kita adalah bagaimana melawan syahwat ini. Dari tadi saya cuma mengingatkan bahaya godaan syahwat kepada perempuan. Sampai jam berapa ini? Nah, tinggal 26 menit lagi azan zuhur. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya akan masuk kepada kiat yang pertama, agar seseorang terlepas dan terselamatkan dari syahwat yang diharamkan. Yang pertama adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah ma'adzallah atau inni akhafullah. Ucapkanlah aku berlindung dengan Allah. Ucapkanlah aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika istri gubernur Mesir Al-Aziz, nama gubernurnya Al-Aziz, istrinya ada yang mengatakan Zulaikha, ada yang dengan riwayat yang lain. Makanya dari tadi saya tidak mengucapkan kata Zulaikha karena itu riwayat Israeli. Istri gubernur Mesir Al-Aziz, hai talak. Nah, coba antum bayangkan kondisi begitu. Perempuan cantik, berdandan luar biasa,
penguasa, tidak ada yang menahannya, berduaan dalam kamar, pintu kamar dikunci dari luar, tidak bisa dibuka kecuali dengan izin si penguasa. Kemudian dia manggil, "Hai Talak, Pak, sini." Gimana coba? Tertawa si bapak. Berat banget. Dan saya jadi keingat sebuah hadis. Syahwat kepada perempuan ini tidak mengenal batas usia. Tidak mengenal strata ekonomi, strata sosial, strata pendidikan. Syahwat kepada perempuan dengan yang diharamkan tidak mengenal itu. Semuanya bisa tergoda. Mau dia kaya atau miskin, mau dia berpendidikan atau orang bodoh, mau dia rakyat atau pemimpin, mau dia sudah tua atau masih muda. Makanya kan ada hadis Rasul SAW yang berbunyi, Inna Allah thalathatun la yanzuru Allah ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim wa la yukallimuhum yawmal qiyamah. Allah tidak melihat kepada orang yang tiga orang yang tidak dibicarai oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah dari dosa, dan bagi mereka siksa yang pedih. 4 ancaman siksa, tidak dibicarai, tidak disucikan, bagi mereka siksa yang pedih, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Ushaimitun zanin, orang tua renta berzina, megang botol, gemetar, berzina. Ini menunjukkan bahwa ada potensi orang yang sudah tua renta berzina. Makanya saya katakan tadi, godaan syahwat terhadap perempuan lintas usia, lintas pendidikan, lintas strata sosial. Jangan pernah menganggap remeh. Ya, jangan pernah menganggap remeh. Makanya kiat yang pertama agar selamat, ucapkan saya berlindung kepada Allah sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Atau ucapkan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis 7 orang yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun da'athum ra'ah dzatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang mempunyai kecantikan dan kedudukan. Kenapa cantik, Pak? Karena kalau yang ngajak nggak cantik, nggak mau. Kenapa punya kedudukan, Pak? Karena biar dia leluasa berbuat maksiat, tidak ada yang mengganggunya. Tidak ada Satpol PP. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dalam keadaan demikian, punya kesempatan, tidak ada yang menahannya, tapi dia mengatakan kepada perempuan tersebut, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang para ikhwah, pertanyaannya ini secara fikih, apakah ucapan ini diucapkan dengan lisan ataukah dikuatkan dalam qalbu? Ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Wadh-dhahir annahu yaqulu dzalika bilisanih." Pendapat yang nampak adalah bahwa ia mengucapkan dengan lisannya. Jadi kapan kita tergoda dengan perempuan, baik saat sendirian dengan HP kita atau saat di dunia nyata, maka ucapkan dengan suara, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni akhafullah. Ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Ucapkan dengan lisan yang dengar oleh telinga kita. Agar apa? Kata beliau, imma liyajzaraha 'anil fahish. Agar tidak jadi melakukan perbuatan fahish, syahwat yang diharamkan tadi. Aw liya'tidhira ilaiha, atau dia bisa, mohon maaf saya tidak menerima. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang pertama ini, bagaimana caranya agar kita takut kepada Allah? Nah, ini adalah
bagian dari cara yang pertama. Bagaimana caranya agar kita takut kepada Allah? Maka jawabannya adalah yang pertama, harus kita resapi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antaranya Al-Alim, yang Maha mengetahui. Di antaranya As-Sami', yang Maha mendengar. Di antaranya Al-Basir, yang Maha melihat. Pengetahuan Allah tanpa batas. Tidak ada la yakhfa alaihi khafiyah. Tidak ada tersembunyi apapun dalam ilmu pengetahuan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Coba perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Allah tahu. Maka hati-hatilah. Kemudian juga dalam surat Al-Ahzab ayat 52. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah mengintai segala sesuatu. Begitu juga dalam surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan yang dimaksud adalah kebersamaan ilmu, kebersamaan penglihatan, kebersamaan pengetahuan. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Dalam surat Al-Alaq ayat 14, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah Maha melihat? Ada pepatah Arab mengatakan, mudah-mudahan pepatah syair bahasa Arab ini menjadi zajir bagi kita. Peringatan keras bagi kita untuk tidak bermaksiat, terutama saat sendirian. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib. Jika engkau sendirian pada suatu hari, maka jangan ucapkan aku sedang sendirian. Tetapi ucapkanlah ada yang mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wala annama tukhfa alaihi yaghib. Jangan pernah sekali-kali engkau mengira Allah lalai walau sekejap pun. Dan jangan sekali-kali engkau mengira bahwa sesuatu akan tersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kiat yang kedua, agar selamat bisa melawan syahwat hawa nafsu, adalah ihdzar khainatal a'yun. Yang artinya hati-hati mata-mata yang berkhianat. Saya jadi ingat perkataan saudara saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Dirja hafizahullah. Beliau pernah mengatakan, saya pernah dengar ceramah cuplikan begitu lewat. Beliau mengatakan, kalau di zaman sekarang ada seorang yang bisa menjaga matanya, maka dia wali dari wali-wali Allah Subhanahu. Berat ya Pak. Kalau zaman sekarang ada yang bisa menjaga matanya dari melihat yang haram, dia wali dari wali-wali Allah Subhanahu. Saya sudah bilang tadi, syahwat kepada perempuan lintas manhaj. Ente mau salafi enggak salafi, itu lintas manhaj. Mau jenggotan enggak jenggotan, bukan ukuran. Jenggotmu tidak menjamin kamu selamat bermaksiat saat sendirian. Betul apa betul? Allah musta'an. Baik, hati-hati mata yang berkhianat. Apa dalilnya? Surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi sahabat, beliau menafsiri huwa ar-rajul yadkhulu ala ahli al-bait baitahu. Yang dimaksud mata berkhianat adalah seorang lelaki memasuki rumah perempuan.
Di dalam rumah tersebut ada perempuannya dan ada keluarga laki-laki dari perempuan tersebut. Kemudian فَإِذَا غَفَلُوا لَحَظَ إِلَيْهَا. Kalau keluarga si perempuan ini sedang lalai, laki-laki ini menoleh kepada perempuan tersebut. فَإِذَا فَطِنُوا غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا. Kalau seandainya laki-laki ini memperhatikan kalau keluarga laki-laki perempuan ini memperhatikan si laki-laki tamu ini, maka dia pura-pura menundukkan pandangan. فَإِذَا غَفَلُوا لَحَظَ غَفَلُوا لَحَظَ فَإِذَا فَطِنُوا غَضَّ. Kalau seandainya mereka lalai, dia toleh lagi. Kalau seandainya mereka sadar, dia pura-pura menundukkan pandangannya. Itulah yang dimaksud dengan mata yang berkhianat. Sekarang Pak, nggak ada. Pengkhianat semua. Bermudah-mudah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itulah ya, Allah berfirman, coba perhatikan ya, dalam surah An-Nur ayat 30. Ini rahasia menarik. An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absari. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka para lelaki beriman menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Lihat ya. Yang pertama, tundukkan pandangan, terjaga kemaluan. Al-Qasimi di dalam kitab tafsirnya berkata, sirru taqdimi ghaddil basar ala hifdzil farj huwa anna an-nazar bariduz zina wa raidul fujur. Rahasia mengapa Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan dulu, baru terjaga kemaluan. Kenapa? Karena pandangan adalah konduktor zina. Konduktor itu apa? Penghantar zina. Pandangan adalah penghantar zina. Orang yang masturbasi gara-gara pasti apa? Memandang. Ya. Orang yang berzina gara-gara saking seringnya pandang. Orang yang selingkuh karena di kantor sering ketemu, bahkan makan bareng kalau lagi break kerja. Bagaimana tidak berselingkuh? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan di dalam kitab beliau yang sangat luar biasa, yaitu wan nadharu aslu ammatil hawadits allati tusibul insan. Penglihatan adalah pokok sumber keburukan-keburukan yang banyak yang menimpa manusia. Maksiat-maksiat awalnya adalah dari pandangan. Ini para ikhwah, itu adalah kiat yang ketiga agar seseorang terjaga dan bisa melawan syahwat kepada perempuan. Baik, kiat yang kedua itu ya. Kiat yang ketiga sekarang. Kiat yang ketiga yaitu hilangkan perasaan ingin memiliki syahwat yang diharamkan. Hilangkan perasaan yang terbesit ingin memiliki syahwat yang diharamkan. Ini urusannya urusan qalbu, Pak. Kayaknya enak nih. Safar-safar. Pernah kejadian, Pak. Ada seorang ustaz, bukan saya ya. Sekali lagi bukan saya. Seorang ustaz diundang di sebuah kotanya terkenal dengan orang-orang luar negeri melancong ke kota tersebut untuk berlibur. Karena hotelnya entah kenapa panitia di situ meletakkan si ustadz ini di situ, sudah tahu banyak turis dan segala macam, ustadznya letakkan di situ. Malam-malam ada yang ketok pintu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Kemudian dilihat dari situ kan, perempuan yang tidak senonoh pakaian. Habis itu tidak dibuka oleh ustadznya, alhamdulillah. Kemudian habis sholat subuh, pas sholat subuh dijemput oleh panitia karena ada kajian setelah sholat subuh. Si ustadz mengatakan, ya akhi, saya tidak akan ke sana lagi. Antum ambil semua koper saya bawa ke sini. Jangan main-main para ikhwan. Hal-hal yang terbesit, dan ini akibat pandangan. Akibat pandangan. Dan biasanya ini terjadi saat safar. Maka saya nasihatkan kepada ibu-ibu, hati-hati kalau suaminya lagi safar. Nah, kiat yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikahlah dengan istri yang salihah. Jangan sampai menyendiri, jomblo, tidak punya pasangan. Salah satu hal yang bisa kita lampiaskan syahwat kita yang halal adalah kepada istri yang halal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, jika kalian sanggup ba'ah. Ba'ah adalah, ada yang mengatakan berjima, ada yang mengatakan mu'natun nikah, biaya pernikahan. Siapa yang sanggup berjima atau siapa yang sanggup membiayai biaya pernikahan, biaya pernikahannya bukan harus punya rumah, mobil, enggak. Biaya pernikahan dia sanggup, maka hendaklah dia menikah. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak sanggup, berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu membentengi dirinya. Maka menikahlah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah yang ingin terjaga dari syahwat yang diharamkan. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Man razaqahu Allahu imra'ah salihah faqad a'anahu ala syatri dini. Saya ingin bertanya sekarang. Siapa yang menikah dengan istri yang salihah, dia sudah ditolong oleh Allah untuk menyempurnakan setengah agamanya. Kenapa menikah disebut sudah sempurna setengah agama? Siapa yang tahu? Panitia ada hadiah enggak? Adanya. Kenapa menikah berarti sudah sempurna setengah agamanya? Falyattaqillah fi syatri tsani. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah yang lain. Siapa yang tahu? Pertanyaannya jelas? Bisa dipahami? Mengapa menikah sudah dinamakan sempurna setengah agamanya? Karena perhatikan hadis Rasul SAW yang lain. Aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-ajwafan. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka dua lubang, mohon maaf. Lisan dan kemaluan. Siapa yang menikah terjaga lubang pertama, ini berarti setengah agamanya terjaga. Itu maksudnya. Maka berhati-hatilah kepada lubang yang kedua, yaitu lisannya. Paham ya? Mengapa disebut sebagai setengah agama sudah sempurna kalau seandainya menikah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, hendaknya seseorang mengambil benteng yang kuat agar tidak terkena syahwat yang diharamkan. Apa benteng yang kuat? Berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "As-siyamu junnah minan nar, ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu benteng kalian dari api neraka, sebagaimana benteng kalian saat berperang, sebagaimana tameng kalian saat berperang. Puasa itu adalah benteng untuk melakukan syahwat yang diharamkan. Yang keenam, jauhi orang-orang yang keji ucapannya dan perbuatannya.
Teman-teman yang buruk, yang tontonannya begitu, yang omongannya begitu, jauhi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Bukanlah orang yang beriman itu suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata keji. Ya, jauhi orang-orang yang suka ngomongin istilah-istilah kotor. Kita tahulah istilah-istilah kotor. Saya tidak pantas menyebutkan di dalam masjid. Kemudian kemaluan, nggak boleh, jauhi. Dan ini salah satu dekadensi moral yang sangat terlihat di zaman sekarang. Bahkan itu terkena kepada anak-anak kita yang masih kecil. Saya bertanya sekarang, dari mana anak-anak kita yang kecil-kecil, padahal di rumah kita tidak pernah ngomong kotor, ngomong keji, dari mana mereka dapatkan perkataan kotor dan keji? Dari mana? Ya? Dari tontonan. Tontonan apa yang dia tonton? Secara rinci. Game online. Yang main game online, antum cek mereka main game, bagaimana perkataannya kasar, kotor, keji, istilah-istilah kotor. Itu yang ditonton oleh anak-anak. Secara tidak terasa mereka masuk perkataan itu, padahal mereka cuma nonton gamenya. Paham nggak maksud saya? Maka hati-hati pada ikhwan. Yang ketujuh, menjauhilah dari tempat-tempat yang tersebar syahwat yang diharamkan. Jauhi tempat-tempat dari tempat yang tersebar yang diharamkan. Yang kedelapan, karena tadi sudah diperingatkan. Yang kedelapan, jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Yang kesembilan, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kosong, terutama pemuda. Jangan sampai kosong. Saya tidak bisa membayangkan, Pak. Misalkan saya tidak membayangkan terhadap keluarga saya. Saya punya anak 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Punya kamar sendiri-sendiri. Anggaplah mereka punya kamar sendiri-sendiri, punya HP sendiri-sendiri. Kemudian di rumah wifi tanpa batas. Apa yang terjadi? Ya, maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang menjauhkan anak-anak kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya diceritakan oleh para pemuda, Ustadz, di tengah-tengah anak muda ada istilah namanya real life dan after life. Real life mungkin perempuan tersebut masih anak SMP, anak SMA, kalau keluar rumah ke sekolah pakai jilbab. Tapi ketika alternatif life-nya, saat di kamarnya dia buka dadanya, dia joget dengan pantatnya, dapat duit kan itu. Saya live saja ada duitnya kadang-kadang. Saya tidak tahu caranya bagaimana mengambil. Apalagi live. Sengaja nyari duit dari live itu. Itu hati-hati, Pak. Mudah-mudahan jangan sampai termasuk anak perempuan kita di dalam kamar mereka. Yang mana kalau sudah masuk rumah, kunci pintu, kapan dia mau makan, dia tinggal pesan online, jarang ngumpul dengan kita, jarang bergaul dengan kita. Hati-hati, Pak. Berat nanti perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai, dan ini pertama masjid selesai yang materi yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya tidak pernah selesai. Alhamdulillah. Afan, apakah syahwat atau hawa nafsu ketika ingin menambah istri yang ketiga? Bukan kedua lagi, ketiga. Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang jelas poligami itu syariat Allah yang diperbolehkan. Mau ente bilang dia syahwat, hawa nafsu,
mau tidak syahwat, tidak hawa nafsu. Karena laki-laki itu banyak akalnya. Saya nolong itu kasihan janda dia. Saya ingin berbuat baik kepada anak-anaknya masih yatim. Banyak pokoknya. Ya. Maka dia adalah syariat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada istri yang suaminya ingin poligami, apa sikap yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ucapkanlah qadarullah wa ma syaa. Inilah takdir Allah. Kemudian yang kedua, duduk baik-baik dengan suami. Kalau seandainya suami dilihat orang yang tidak sanggup, karena ada laki-laki ini kadang-kadang terlalu pede. Baru promosi jabatan, ingin menjadi kepala sekolah TK. Ini kejadian benar ini. Sudah tebar pesona, baru promo belum jadi. Itu juga kepala sekolah TK. Ya, sudah tebar pesona. Makanya kalau seandainya Bapak usaha kok dapatnya secukupnya, itu mungkin kebaikan dari Allah agar kita tidak terlalu banyak tingkah dan pola. Karena laki-laki ini nggak bisa kaya sedikit, mikirnya macam-macam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka duduk bareng dengan suami baik-baik, dilihat keadaan suami secara sejatinya, karena dia kan istri, dia tahu kapasitas istri, kapasitas suami ini. Yang mana dia fisiknya kuat nggak? Jangan-jangan dengan istri satu saja jarang, apalagi beristri dua, apalagi tiga. Karena saya pernah dapati seorang kawan poligami, lalu saya tanya, ya akhi, gimana kabarnya? Kecapean. Berarti kan harus kuat fisiknya sebagaimana Rasulullah SAW. Yang kedua, finansialnya kuat nggak? Nggak boleh menggolimi istri-istri. Ya, harus benar-benar, jangan sampai pas-pasan. Ya, harus kuat finansialnya. Yang ketiga, kuat nggak perasaannya? Jangan sedikit-sedikit pusing. Ya, punya istri saya satu, pusing, bagaimana dua, tiga? Maka harus kuat perasaannya. Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Maka lihat istri tersebut terhadap suaminya. Kalau seandainya suaminya mencukupi tiga hal ini, maka pada saat itu dilihat nanti dalam prakteknya, apakah dia benar-benar bisa adil atau tidak. Wallahu a'lam. Mohon maaf kepada DKM, dua pertanyaan lagi. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya buat istri satu yang kadang-kadang selalu bahas masa lalu ketika saya menikah lagi secara diam-diam seperti perasaan kesal. Afwan, nasihat buat suami juga untuk bisa mendamaikan kedua istri dan sakinah mawaddah dan rahmah. Ini syahwat perempuan kenapa ke poligami ya jadi. Yang jelas nasihat untuk istri saya nasihatkan ya. Ini nasihat ini saya sampaikan karena saya sering jadi wasit. Paham ya? Wasit maksudnya. Ada yang berpoligami kemudian macam-macam lah, wasit. Maka nasihat saya kepada istri yang suaminya poligami, kapan Anda digilir oleh suami Anda, maka layani suamimu dengan baik dan benar untuk mencari ridha Allah. Dengan syarat suami tadi tidak zalim ya. Dia kuat fisik, kuat finansial, kuat perasaan. Jangan pernah mau tahu urusan istri-istri suami yang lain. Ya. Mengintai status istri yang keduanya, ngintai status istri yang ketiganya. Dan tidak perlu ada grup WhatsApp para istri. Nggak perlu. Karena kejadian kadang gini, ini ada grup nih, istri 1, 2, 3, 4. Yang digilir istri yang ketiga misalkan. Kemudian dibelikan sesuatu.
kemudian dipoto, dikirim ke grup. Kemudian dia minta tolong, mohon maaf ibu-ibu, salah kirim. Salah kirim dari mana? Kan dia ingin berbangga, nih lihat nih, ya saya dibelikan ini. Itu sifat perempuan. Dia mempunyai rasa cemburu yang sangat tinggi. Nggak perlu grup WhatsApp sama-sama, nggak perlu didamaikan. Biarkan dia sendiri-sendiri. Itu nasihat saya yang paling pertama dan utama. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf ya para DKM. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.